Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema pembahasan kita pada kali ini adalah tentang program pemberantasan filariasis. Tujuan pembelajaran, kita akan memahami pengertian dari filariasis, penyebab, cara penularan, masa inkubasi, bagaimana analisis situasi filariasis, cara pencegahan dan pemberantasan, target arah kebijakan strategi di Indonesia. Pengertian, filariasis ialah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria. Nah, cacing ini hidup di saluran dan kelenjar getah bening atau limfe, yang dimana dapat menyebabkan gejala akut maupun kronis. Nah, gejala kronisnya ini yang kita kenal juga dengan kaki gajah. Cacing filaria atau larva ini ada di manusia, dapat ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk, terutama saat menggigit manusia atau menghisap darah manusia, kemudian larva masuk ke dalam aliran darah. Nah, salah satu spesies nyamuk yang dapat menularkan cacing filaria ini adalah pertama culek Wenpe fasciatus dan nyamuk Mansonia. Penyebab. Untuk agen penyebab filariasis itu sendiri ada cacing ya, ini filaria. Nah, untuk jenis-jenisnya ada Wucheria brandcofti. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap 90% dari kasus filariasis. Kemudian ada Brugia malayi dan Brugia timori. Nah, setelah nyamuk menggigit manusia, kemudian larva masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan timbul gejala. Nah, gejala ini ada gejala klinis dan gejala kronis. Nah, gejala klinis biasanya ketika sudah mulai ada infeksi dalam tubuh, demam ya, berulang-ulang selama 3-5 hari. Kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, ya, terutama di daerah lipatan paha, ketiak, tampak kemerahan, panas dan sakit. Ini karena adanya cacing tadi ya, yang banyak dan menghambat ya. Kemudian radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit yang menyala dari pangkal kaki atau lengan ke arah ujung. Pembesaran tungkai, lengan, buah dada atau buah jakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas. Terjadi abses ketika pembengkakan kelenjar getah bening yang dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. Nah, gejala kronis atau jangka panjangnya ini akan terjadi pembesaran yang menetap pada tungkai, lengan, buah dada, dan buah jakar. Artinya tubuh yang sudah mengalami pembengkakan ini tidak akan bisa kembali seperti semula atau sedia kala. Jadi hanya bisa mengurangi dengan melakukan operasi. Nah, bagaimana cara penularan filariasis? Nah, kalau kita lihat di sini gambar, pertama-tama nyamuk ya, nyamuk yang ada larva ya, yang sudah terinfeksi larva. Ini kemudian menggigit manusia ya, menembus kulit. Kemudian ketika cacing masuk ke dalam tubuh manusia, nah ini cacing betina sama cacing jantan ini dapat bertemu ya dalam saluran limfe dan kemudian bisa memperbanyak diri juga ya. Nah, cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria atau cacing kecil. Nah, ini bisa masuk terus ke dalam peredaran darah. Nah, ketika dalam peredaran darah nyamuk menghisap darah atau menelan mikrofilaria, maka nyamuk juga akan menjadi terinfeksi ya, atau membawa larva cacing tadi.
Nah, kemudian mikrofilaria menembus dinding lambung dan pindah ke otot torak. Dalam ini sirkulasi dalam tubuh nyamuk. Nah, mikrofilaria berkembang menjadi larva L1, L2, L3, kemudian larva L3 bergerak ke bagian kepala dan proboscis nyamuk, dan terus seperti itu sirkulasinya. Nah, jadi nyamuk ini bisa menjadi vektor vektor biologis terpembawa untuk dan sekaligus sebagai penular antara satu manusia ke manusia yang lain. Nah, masa inkubasinya bisa kita lihat di sini. Larva L3 dalam tubuh manusia ini dapat berkembang menjadi cacing dewasa atau yang kita kenal dengan makrofilaria. Nah, cacing dewasa ini dapat menghasilkan ribuan anak cacing atau kita kenal dengan mikrofilaria per hari. Nah, anak cacing yang berada di peredaran darah tepi akan terhisap oleh nyamuk, kemudian melalui gigitannya nyamuk akan menularkan kembali kepada orang lain. Ya, ini sirkulasinya akan seperti itu terus. Nah, larva L3, Brugia malayi dan Brugia timori, ini membutuhkan waktu untuk menjadi dewasa itu kurang lebih 3-5 bulan. Sedangkan Brugia brandcrafti ini sampai menjadi cacing dewasa maka membutuhkan kira-kira 9 bulan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, cacing dewasa yang ada dalam tubuh manusia ini mampu bertahan hidup selama 5-7 tahun. Jadi kalau kita lihat kenapa misalnya semakin banyak cacing dalam tubuh manusia, maka kemungkinan untuk gajah atau terjadinya pembengkakan itu akan semakin mungkin apalagi ditambah banyaknya lama hidup cacing yakni mencapai 5-7 tahun, dan jika tidak diberikan obat atau diberantas cacingnya, maka ini tentu akan semakin memperparah kondisi si pasien. Nah, bagaimana situasi filariasis di Indonesia? Nah, pertama kita lihat di dunia untuk kasus filariasis sendiri ini tercatat dari WHO 2 Maret 2020 sekitar 893 juta orang itu telah terkena filariasis, dan kira-kira 49 negara di seluruh dunia. Jadi ini kalau ini total kasusnya. Jadi ini menjadi permasalahan kesehatan di dunia 49 negara. Nah, di Indonesia sendiri bisa kita lihat di sini untuk jumlah kabupaten kota endemis filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi kurang 1% dan masih melaksanakan POPM filariasis. Ini menurut provinsi tahun 2018. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah kabupaten kota yang berhasil menurunkan mikrofilaria. Nah, di Kalimantan Barat di sini 0 jumlah kabupaten kota endemis filariasis ini ada 9. Berarti di sini Kalimantan Barat menjadi salah satu filariasis menjadi masalah kesehatan di Kalimantan Barat. Persentase kabupaten kota berhasil menurunkan mikrofilaria kurang 1%. Nah, bisa kita lihat di sini yang sudah berhasil 100% ini di Sumatera Barat Riau, Bengkulu, Lampung, dan beberapa provinsi-provinsi lainnya. Datanya nanti bisa kita lihat. Nah, ini menurut provinsi tahun 2018 data Dirjen P2P Kemenkes RI 2019. Nah, ini juga profil kesehatan Indonesia 2018. Jadi paling terbanyak di sini kasus filaria itu ada di Papua, diikuti beberapa kota-kota lainnya. Nah, 5 provinsi dengan kasus kronis filariasis terbanyak pada tahun 2015 adalah Papua
3.615 kasus diikuti NTT ya, NTT 1.542 kasus, Jawa Barat 781 kasus, Papua Barat 622 kasus, dan Aceh 578 kasus. Provinsi dengan jumlah kasus kronis filariasis terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, ini hanya 3 kasus. Nah, bisa kita lihat ya di gambar ini tadi. Nah, di sini kalau kita lihat datanya juga di tahun 2014 ini kasus paling tertinggi ya. Kemudian seiring waktu 2015 terus mulai penurunan sampai tahun 2018. Nah, untuk di Kalimantan Barat ini bisa kita lihat jumlah kasus filariasis ya, jumlah seluruh kasus laki-laki dan perempuan di sini. Jika kita lihat di sini paling banyak adalah di Kabupaten Melawi untuk kasus filariasis. Nah, kemudian diikuti Kabupaten Sambas ya, kemudian Kapasulu ya, dan Kuburaya ya, ini juga ya. Jadi Melawi, Sambas, Kuburaya, Kapasulu, dan diikuti beberapa kabupaten kota yang lain. Nah, di sini kita lihat ada beberapa sebenarnya jumlah kabupaten kota Indonesia yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi kurang 1% menurut provinsi ya. Yang di sini bisa kita lihat datanya. Untuk Kalimantan Barat ya 0 dari 9 kabupaten kota. Nah, ini bisa kita lihat beberapa kota yang berhasil ya. Provinsi ya, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau. Sedangkan provinsi lainnya ini masih dalam proses ya. Ada yang progresnya masih 0. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Kemudian jumlah kabupaten kota yang masih melaksanakan POMP filariasis menurut provinsi tahun 2018. Nah, bisa kita lihat di sini Kalimantan Barat ini sedang proses POMP ya 100% ya. Dari 8 kabupaten atau kota. Nah, Jawa Tengah, Kalbar, Maluku, Papua Barat ini sedang POMP-nya sudah 100% ya. Sangat bagus sekali, tentu dalam rangka untuk menurunkan angka filariasis. Nah, kalau kita lihat keseluruhan POMP filariasis dari tahun 2010 sampai 2018, maka tentu terjadi peningkatan ya, tentunya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun ya. Nah, bisa kita lihat datanya di sini sekitar 77,48%. Memang lebih bagus di tahun 2017 ya. Namun ini sudah cukup baik ya. Namun ini perlu ditingkatkan lagi sebisa mungkin ya sampai 100%. Nah, bagaimana cara pemberantasan, pencegahan? Kalau untuk filariasis, yang pertama memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah endemis, mengenai cara penularan dan cara pengendalian vektor atau nyamuk. Nah, bisa dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat ya tentang cara-cara pencegahan agar tidak terkena gigitan nyamuk ya. Kemudian juga untuk mengendalikan vektor nyamuk, baik itu dengan secara fisik ya, biologis maupun dengan kimia. Nah, ini juga harus diberikan informasi. Yang pasti untuk masyarakat ya, pengendalian sederhana ya, seperti menggunakan perangkap vektor itu sangat baik dalam rangka untuk pengendalian vektor, khususnya nyamuk ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dalam nyamuk dengan menggunakan umpan manusia. Nah, di sini untuk melihat apakah ada larva dalam tubuh nyamuk, tentu harus survei ya, survei vektor. Mengidentifikasi waktu dan tempat menggigit nyamuk serta tempat perkembangbiakannya. Nah, ini butuh riset ya, penelitian.
Jika penularan terjadi oleh nyamuk yang menggigit pada malam hari di dalam rumah, maka tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan penyemprotan menggunakan pestisida residual, memasang kawat kasar, itu dengan menggunakan kelambu, lebih baik yang sudah dicelup dengan insektisida. Memakai obat gosok anti nyamuk atau repelen, dan membersihkan tempat perlindungan nyamuk seperti kakus yang terbuka, ban-ban bekas, batok kelapa, dan membunuh larva dengan larvasida. Jika ditemukan Mansonia sebagai vektor pada suatu daerah, tindakan dilakukan adalah dengan membersihkan kolam-kolam dari tumbuhan air. Pistia, kenapa? Karena ini menjadi sumber oksigen bagi larva tersebut. Nah, yang ketiga adalah pengendalian vektor jangka panjang. Ini mungkin memerlukan perubahan perbaikan lingkungan ya, konstruksi rumah, termasuk pemasangan kawat kasar, serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perlindungan nyamuk, ya, tempat-tempat kotor, sampah, dan sebagainya. Ya. Yang keempat, terutama lakukan pengobatan ya, untuk para penderita filariasis, tentu dengan mengkonsumsi obat-obatan sampai cacing filaria dalam tubuhnya itu tidak ada lagi. Dan juga termasuk perawatan untuk yang diakibatkan oleh gejala kronis tadi ya. Nah, bagaimana target arah kebijakan strategi program? Target program nasional ini eliminasi filariasis tahun 2025. Tentu targetnya adalah untuk menurunkan angka mikrofilaria menjadi kurang 1% di setiap kabupaten kota. Jadi harapannya di setiap kabupaten kota itu angka mikrofilarianya itu menjadi kurang 1%, sehingga kasus filariasis itu tidak ada lagi dan ditetapkan sebagai bebas filariasis. Nah, ini tata laksana ya, penemuan kasus klinis filariasis, penentuan endemis filariasis. Kemudian jika endemis, lakukan survei data sebelum pengobatan massal filariasis. Kemudian diberikan pengobatan massal filariasis, kemudian dievaluasi dan diberikan sertifikasi. Jadi untuk menurunkan angka mikrofilaria menjadi 0% di setiap kabupaten kota ini, maka dengan cara pengobatan massal ya, untuk mengkonsumsi obat filariasis. Nah, ini strategi yang dilakukan ya, memutus rantai penularan filariasis dengan pemberian obat ya, pencegahan secara massal atau POMP filariasis di kabupaten kota endemis filariasis. Kemudian mencegah dan membatasi kecacatan melalui penata laksanaan kasus klinis filariasis. Nah, tentu juga ini harus didukung oleh peralatan dan sumber daya yang memadai. Pengendalian vektor secara terpadu. Nah, secara terpadu di sini maksudnya selain juga oleh pemerintah dalam untuk pengendalian vektor, maka diperlukan juga upaya masyarakat dan perbaikan lingkungan untuk mengendalikan vektor. Memperkuat surveilan, ya, memperkuat surveilan sehingga ini nanti bisa menjadi dasar kebijakan. Jaring laboratorium untuk mengidentifikasi ya kasus-kasus filariasis dan juga mengembangkan penelitian-penelitian terutama untuk identifikasi ya, identifikasi vektor ya di wilayah-wilayah, apakah ada vektor yang membawa cacing filariasis. Nah, ini perlu dilakukan penelitian, juga penelitian-penelitian lain yang terkait dengan filariasis. Memperkuat kerjasama lintas batas daerah dan negara, terutama dalam rangka memutus rantai penularan filariasis. Nah, ini memperkuat kerjasama lintas batas ini tentu bisa dengan cara laporan ya, laporan yang dan informasi yang berkesinambungan ya, dari bawah ke atas ya. Ya, ini menjadi dasar kebijakan dan juga untuk pencegahan penularan dari suatu wilayah ke wilayah atau dari suatu negara ke negara yang lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum